يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشهد شيئا ظاهر الباطن طاهر وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala jawaz at-tawassuli 'inda al-imam Syawkani. Qala al-imam al-muhaddits as-salafi al-Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syawkani fi risalatihi Ad-Durrun Nadhir fi ikhlasi kalimat at-tauhid. Amma tawassulu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi ahadin min khalqihi fi matlabin yatlubu al-'abdu min rabbih, faqad qala Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam innahu la yajuzu tawassulu ila Allah ta'ala illa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sahha al-haditsu fihi. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي في صحيحه وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال وللناس في معنى هذا قولان. Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, di antara karya besar seorang imam besar al-muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, ini di halaman 146, kajian kita sampai tentang jawazut tawassuli indal imam Syawkani, bolehnya tawassul kepada Imam Syawkani, di sisi al-Imam Syawkani. Jadi menurut al-Imam Syawkani tawassul boleh, tapi model yang seperti apa bolehnya? Dalam pembahasan kita sudah kurang lebih beberapa bulan kita membahas tentang tawassul, tapi rupa-rupanya belum tuntas juga pembahasan kita tentang tawassul. Nah, ini yang dijadikan banyak problematik dalam masyarakat. Terkadang mereka enggak mengetahui tentang istinbatul hukum, kemudian mereka mengeluarkan hukum. Orang yang baru belajar Al-Quran saja enggak boleh mengeluarkan hukum. Karena orang memahami Al-Quran itu ada ulumul Quran. Enggak bisa, hatta dia hafal Quran. Hafal Quran baru cuma hafalan Quran. Atau dia belajar tentang qiraat, ada 10 qiraat atau 7 qiraat yang terkenal, itu dia cuma sekedar baru bisa baca gitu. Sementara kita mempunyai asas keagungan hukum itu Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad, dan orang nggak bisa berkomentar tentang hadis Rasulullah sebelum dia mendalami ilmu dirayah dan riwayat. Bagaimana mungkin orang komentar tentang hadis tapi dia nggak tahu tentang ilmu dirayah dan riwayat? Nah, ini zaman sekarang banyak sekali kevakuman tentang keilmuan. Vakum sekali tentang keilmuan. Kalau misalnya seorang ulama, mereka membahas tidak dengan al-masdarul awal. Kalau ada seorang ulama membahas ilmu tidak sebagaimana sumber yang awal, ya berantakan. Ya, hati-hati nih jamaah sekalian. Jadi kita membahas syariatul Islam langsung dari sumbernya yang langsung. Gitu. Sebenarnya siapa sih yang memahami Al-Quran dan hadis? Jamaah, siapa yang memahami Al-Quran dan hadis? Jawablah. Yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi, keluarga dan sahabat. Sepeninggal mereka siapa? Ulama.
Makanya mereka para ulama dijadikan patokan hukum. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa rujukan dari mereka para ulama. Ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ente nggak bisa kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa petunjuk ulama. Gitu. Ulama mengarang usulul fikih. Apakah ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Ilmu hadis, dirayah, riwayah, ilmu sejarah yang ada. Apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran menyebutkan ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak pernah mengabsenkan satu keilmuan sedikit pun di dalam Al-Quran. Itu sifatnya mujmal atau itu sifatnya global. Gitu. Ketika kita memahami Al-Quran lewat hadis Rasulullah, ketika kita memahami tentang hadis Rasulullah, kita faham tentang keluarga dan sahabat Rasulullah. Kita harus tahu siapa itu keluarga dan sahabat Rasulullah. Kita harus belajar tentang ilmu tabi'in. Kita mau memahami tentang tabi'in, kita harus belajar ilmu tabi'in. Kita mau mempelajari tentang ilmu tabi'in, kita mau belajar ilmu tabi'in. Demikian taratibul ilm. Qala al-Imam al-Muhaddits as-Salafi Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Berkatalah seorang imam besar al-Muhaddits, tidaklah disebut dengan orang yang ahli hadis kecuali minimal dia menghafal 700 hadis. 700.000. 700 anak kecil juga bisa. Ya. Anak-anak yang ikut daurah tuh 700 hadis bisa hafal. Tapi ini 700.000 hadis berikut sanadnya. Sanad. Misalnya kita mempelajari ilmu tentang hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia tahu tuh sanad hadisnya sampai kepada baginda Rasulullah. Itu Imam Muslim yang meriwayatkan hadis. Terus Imam Muslim dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan fulan sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar dari siapa? Dari baginda Rasul Muhammad. Itu baru satu hadis. Itu baru satu hadis. Makanya kita nggak boleh banyak berkomentar tentang sesuatu ilmu yang kita belum tahu. Dosa. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an menurut maunya saja. Artinya menurut maunya, menurut pemahaman tanpa tentang keilmuan. Ya kan? Orang mempelajari Al-Quran menurut saya. Nanti baca Quran aja nggak benar, hafal Quran enggak, menurut saya. Ini hati-hati sekalian gitu. Merusak akidah, merusak syariat gitu. Merusak segala-galanya. Syariat itu fikih, tauhid dan tasawuf. Syariat itu adalah fikih, tauhid dan tasawuf. Dan ilmu tiga itulah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Individu muslim itu wajib mempelajari fikih, tauhid, tasawuf, fikih, tauhid, tasawuf, fikih, tauhid, tasawuf. Itulah yang disebut dengan usuluddin. Jadi al-Imam al-Muhaddits as-Salafi disebut dengan as-Salafi artinya ulama-ulama terdahulu. Kita hormat dengan ulama-ulama terdahulu karena kebanyakan mereka alim. Dan bukan cuma sekedar satu ilmu yang mereka miliki. Mereka terkadang mufassir juga, muhaddits juga, faqih juga. Udah ahli tafsir, udah ahli hadis, faqih lagi, masya Allah. Kita mempelajari ilmu fikih. Apakah kita sudah tuntas mempelajari seluruh mazhab yang ada? Imam Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Imam Syafi'i bin Ahmad, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal, kan tidak. Kalau belum seperti itu nggak disebut dalam faqih. Gitu. Udah gitu komentar lagi. Menurut saya dosa besar, hati-hati. Atau dia komentar tentang hadis Rasulullah. Hafalannya baru 2, baru 100. Gitu. Komentar dengan hadis Rasulullah. Hati-hati dosa. Wallahu a'lam. Titik langsung wallahu a'lam. Karena kita bukan ahlinya. Sebagaimana Al-Quran, kita nggak boleh berkomentar. Menurut saya, siapa Anda? Kalau engkau ada seorang mufassir ulum seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Katsir, silakan untuk berkomentar.
Jadi segala sesuatu ada ilmunya. Nggak bisa orang berkomentar menurut maunya. Itu kan kita lihat di televisi, banyak sekali artis-artis ditanya tentang hukum Islam. Kok artis ditanya tentang hukum Islam? Gitu. Berantakan semuanya. Gitu. Artis kok ditanya tentang hukum? Gitu. Hukum nikah diantaranya. Apa-apaan artis? Seorang ustaz yang udah jadi artis aja, udah main-main ini dan sebagainya, jadi lawak, jadi nyanyi dan sebagainya, itu diragukan keilmuannya. Ada seorang ustaz, udah akhirnya dia masuk dalam bidang seni. Seninya maksudnya dia nyanyi, dia joget. Itu aja dikhawatirkan. Kita nggak boleh kita ambil ilmu model dari orang-orang seperti itu. Ilmu itu mempunyai wibawa. Gitu, bukan cuma sekedar orang belajar tapi tidak menjalankan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cuma sekedar pintar, setan juga banyak yang pintar. Tapi apakah setan menjalankan sunnah Rasul? Gitu. Apakah setan pakai siwak menjalankan sunnah Rasul? Apakah setan itu pakai minyak wangi? Bau setan. Apakah setan pakai dan sebagainya menjalankan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita mengambil agama pada tempatnya dan pada ahlinya. Di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani fi risalatihi, dalam satu risalahnya Ad-Durrun Nadhir fi ikhlasi kalimat tauhid. Itu beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, amma tawassulu ilallah, adapun bertawassul kepada Allah, Ini bertawassul kepada Allah artinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung dia minta kepada Allah. Minta kepada Allah bi ahadin min khalqi, tapi dengan salah satu makhluknya. Fi matlabin yatlubul 'abdu min rabbih, dalam satu permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih? Kalau misalnya ada orang tawassul kepada Allah lewat manusia. Misalnya lewat siapa? Fulan bin Fulan. Atau lewat Al-Faqih Muqaddam, atau Syekh Abu Bakar bin Salim, atau Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Abu Hanifah. Bagaimana nih? Gitu. Faqad qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam innahu la yajuzu tawassulu ila Allah taala illa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Imam Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, makanya kan kalau ulama mengambil ulama, enggak boleh ulama ngambil menurut ahli politiknya, boleh. Menurut ahli ekonomi enggak, bidang agama adalah agama, enggak boleh yang lainnya. Gitu. Tadi saya katakan, andaikan ada orang ahli agama saja, dia nyeleneh, enggak dianggap sebagai ahli agama. Dia nyeleneh, ahli agama ini nyeleneh. Gitu. Katanya kiai, pakai celana pendek, enggak, jangan dianggap aja. Ada kiai pakai celana pendek, Ada kiai antara maghrib dan isya itu joget dia sama janda, jangan diambil ilmunya model kayak itu. Walaupun dia adalah kiai. Walaupun itu adalah seorang kiai, hati-hati. Agama bukan pada itu tempatnya. Agama ada dalam pengamalan ilmu. Tadi kan saya bilang, kalau misalnya mau dibanding-bandingkan keilmuan, jin pada ngaji, ini jin pada ngaji. Di antara jamaah yang mempunyai indera kelima, maksudnya indera keenam, itu tahu jin pada ngaji tahu, masya Allah. Kalau terkadang saya lagi ngaji sama guru saya, dalam suasana dingin, di Tarim Hadramaut, itu hangat, betul, lagi dingin, hangat. Orang semuanya pakai kalau perlu tuh dia pakai yang selimut, dia bawa ke mushola selimut kalau dia perlu, kalau dia bawa, gitu. Kalau nggak malu aja, luar biasa. Lagi asik-asik ngaji, lagi asik-asik kedinginan tuh, toto hangat. Ya ikhwanukum minal jin. Akhirnya tuh mengatakan saudara kalian datang jin pada ikut ngaji. Anget akhirnya. Ya kan? Yang punya agama kan bukan cuma sekedar manusia. Minal insi wal jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinni minal insi
Terusin dong. Ya, jinnati Allah sebutin apa dulu? Jin dulu. Bukan manusia dulu. Saking banyaknya tuh jin. Jin banyak banget. Makanya ambil ilmu manusia, ngapa jadi ambil manusia ngambil ilmu jin? Ini nanti malamnya kita ketemu jin. Astagfirullah. Manusia lebih istimewa daripada jin. Kenapa harus kita punya ilmu jin? Astagfirullah. Tuh pada gentayangan kayak orang gila akhirnya. Belajar syariatul Islam yang benar. Belajar agama yang itu dikatakan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam. Ini Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam disebut dengan Sultanul Ulama, pemimpin ulama pada zamannya. Ulama berbeda pendapat boleh gak? Boleh saja. Antara mazhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda mazhabnya. Kadang bersatu, kadang berbeda. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa ma jara baina sahabi naskutu, dan apa yang sudah berkembang di antara para sahabat, perkembangan itu dalam sahabat aja udah banyak perbedaan. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Kita tetapkan pahala dan kita tetapkan bahwa apa yang telah dikatakan oleh mereka para sahabat semuanya benar. Mereka sudah dijamin oleh baginda Rasulullah masuk surga. Sahabat Rasulullah dijamin oleh baginda Rasulullah masuk surga. Dan kita tidak dijamin. Masa kita tidak dijamin kemudian kita menilai para sahabat? Nggak pantas, nggak layak. Siapa kita dan siapa sahabat? Jadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Izzuddin Ibnu Abdussalam, tawassul kepada Allah tidak boleh kecuali dengan Nabi besar Muhammad. Ini kata Syekh Ibnu Izzuddin Abdussalam. Pokoknya tawassulan kepada selain Nabi Muhammad enggak boleh. Misal ya tarim enggak boleh, kata Syekh Ibnu Izzuddin Ibnu Abdussalam. Pokoknya harus kepada Nabi saja. Ingat, itu baru satu pendapat. Jangan tidur dulu jemaah. Jangan pada keluar dulu, jangan pakai ke atas dulu. Ini ngaji masih berketerusan. Masih koma. Pulang ya udah. Itu kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, tak tawasul hanya kepada Nabi Muhammad. Terus dulu, makanya ngaji jangan selesai, jangan setengah-setengah. Ya kan? Lagi ngopi aja kalau setengah kan nggak enak. Gitu. Habis kan kita lagi pada ngopi, setengah ngopi enak gak? Dibilang Haikal nggak enak, diterusin. Masya Allah. Iya, makanya kan Haji Nasiri mana kalau lagi makan daging kambing sampai habis, sampai buntut-buntutnya. Allahu Akbar. Jadi menurut Syekh Ibnu Abdussalam, Izzuddin Ibnu Abdussalam, tawassul hanya lewat Nabi saja. Ingat, menurut beliau. Jadi kalau misalnya ada orang tawassul kepada, kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu qasidah awalnya apa? Ya Rabbana katawal safa li Muhammadin ifir lana. Kan tulisannya, dan di situ ada keagungan Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi menurut beliau nggak boleh. Jadi kalau mau misal tawassul hanya kepada Nabi Muhammad, langsung kepada Allah. Menurut Izzuddin Ibnu Abdussalam. Jangan tidur, nanti repot. Wala'allahu yushiru ila hadits alladhi akhrajahu an-Nasa'i fi sunani. Nah, komentar pengarang ini Sayyid Muhammad, beliau seorang komentator tentang hadis, beliau muhaddis. Beliau komentator tentang hadis karena beliau muhaddis. Beliau hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Kita
baru cuma sekedar hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu cuma 4 ribuan saja, sedikit. Kita hafal hadis Imam Bukhari, Bukhari Muslim, Imam Bukharinya, Imam Muslimnya, Imam Tirmidzinya, Imam Nasainya, Ibnu Majahnya. Itu andaikan mau kita kumpulkan belum sampai 1 juta hadis. Belum, karena saking luar biasa tuh kitab-kitab hadis selain dari mereka para ulama hadis yang ada. Sementara beliau hafal 1 juta hadis. Dengan sanadnya, ingat ya, jamaah, dengan sanadnya. Sanadnya itu artinya yang meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sampai penulis hadis. Siapa di antara penulis hadis? Imam Bukhari. Siapa di antara? Imam Muslim, Imam Tirmidzi, sampai sebegitu. Itu ulama-ulama kita. Jadi ilmunya nggak tanggung-tanggung. Ilmunya nggak tanggung-tanggung. Masya Allah. Jadi beliau komentar, beliau ahli hadis. Wala'allahu yushiru ila al-hadits alladhi akhrajahu an-Nasa'i fi sunani wa Tirmidzi fi sahih. Ini kata Said Muhammad, bisa jadi Izzuddin Ibnu Abdul Salam cuma merujuk hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dalam sunannya, Imam Tirmidzi dalam sahihnya. Demikian juga Imam Ibnu Majah dan lainnya yang berbicara tentang apa? Anna a'ma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara haditsa, bahwa ada seorang buta datang kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau menyebutkan tentang hadis dengan lengkapnya. Kan itu orang buta langsung tawassul kepada Rasulullah. Yang diambil oleh Imam Syaukani hadis yang ini. Coba hadis-hadis yang lain, buka hadis-hadis yang lain. Buka dengan hadis-hadis yang lain. Ini perbandingan, inilah ilmu. Jamaah sekalian, gitu. Wa qala walin nasi fi ma'na hadza qaulan, padahal orang yang bertawasul dalam arti hadis ini ada 2 pendapat. Makanya tuh dikatakan kalau ngaji jangan buru-buru selesai, nanti pendapatan keilmuannya selesai, gitu. Ini sih banyak orang belaga jadi ustadz udah nggak mau ngaji lagi, betul nggak? Udah naik di atas mimbar udah nggak mau ngaji lagi, padahal ilmunya masih belum ada apa-apanya, gitu. 100.000 hadis saja dia nggak hafal, bagaimana mau jadi muslim, hadis dan sebagainya. Ahaduhuma, yang pertama nih, kan kata Imam Izzuddin Abdul Salam, rasul kepada Allah boleh, jelas, tapi lewat Nabi Muhammad saja, tidak dengan lewat yang lain. Kalau lewat Nabi Muhammad boleh, tapi kalau dengan yang lain selain Nabi Muhammad nggak boleh, kata beliau. Diungkapkan lagi oleh Sayyid Muhammad, anna tawassulahu alladhi dzakarahu Umar bin Al-Khattab lama qala. Ini lihat di antara hadis yang ada tawassul yang telah disebutkan oleh Imam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu, Sayyidina Umar bin Khattab pada zaman paceklik, nggak ada hujan. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab nggak ada hujan. Padahal antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abbas, mana lebih istimewa? Mana lebih istimewa? Sayyidina Umar, jelas. Walaupun Sayyidina Abbas itu adalah pamannya Rasulullah, keistimewaan jelas lebih istimewa Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah, mertuanya Rasulullah, mantu cucunya Rasulullah, khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang disebut dengan khalifah yang adil oleh baginda Rasulullah. Al-khalifatu min ba'di 30 sanatan, dalam sabda Rasulullah. Khalifah setelahku yang adil, yang benar 30 tahun. Pas meninggal Sayyidina Hasan 30 tahun. Pas meninggal Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kekhalifahan 30 tahun. Itu disabdakan langsung oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan betul, seorang yang buta ketika minta diobatin agar tidak buta lagi, datang ke Rasulullah, dan Rasulullah ngajarin apa? Berwudu, salat 2 rakaat, kemudian diajarkan, ya Allah, ini atawasalika ya Allah binabika nabiyir rahmah, binabika nabiyir rahmah ya Rasulullah ya Muhammad. Ada kata ya Rasulullah ya Muhammad, tawassul langsung kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ngetok pintunya Rasulullah, minta langsung kepada baginda Rasulullah, gitu.
Dalam riwayat yang lain, tasyaffa'u fiyya, berikanlah syafaat kepadaku. Pada akhirnya, antarudda basari, untuk engkau kembalikan kepada penglihatanku. Padahal buta, enggak lama Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit butanya, melek lagi. Itu. Dan hadis yang lain disebut, tidak disebut dengan antarudda ainai, gitu. Disebut udah minta antasfia, dan enggak agar engkau ya Allah menyembuhkan penyakitku. Enggak lama penyakitnya hilang. Dibacanya satu hadis. Jadi ini orang kalau dia baca satu hadis, satu waktu dia bingung kok antara hadis yang satu dengan yang lain kok bisa bertabrakan. Dia baru baca satu hadis. Paham gak jemaah? Ini kita ini karena memang bukan ulama, gampang sekali. Ini kok hadis yang pertama A, hadis yang kedua B, seakan bertabrakan antara dua hadis yang ada. Padahal bukan bertabrakan. Pemahamannya dia yang kurang. Ini buktinya. Ada hadis berikutnya, Sayyidina Umar bertawassul kepada siapa? Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas Rasulullah enggak? Bukan. Kuna idza ajdabana, kami ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab, zaman setelah Rasulullah, hukum itu bukan hanya dimiliki Allah dan Rasul. Ingat, hukum mutlak betul dari Allah dan Rasulullah. Tapi di balik hukum itu, Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku semuanya bagaikan bintang bertebaran di atas langit. Idza qtadaitum, kalau kalian mengikuti sahabat, ihtadaitum, kalian semuanya bakal mendapatkan petunjuk. Artinya semua pendapat sahabat benar. Semua pendapat sahabat benar. Tidak ada yang salah. Sedikit pun pendapat sahabat tidak ada yang salah. Apalagi ini Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah, asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijanjikan oleh Allah langsung masuk surga. Gitu. Dijanjikan oleh Allah langsung masuk surga. Ketika itu kan Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Abbas dalam keadaan kerontang, paceklik. Gitu. Kita teruskan. Natawassalu bi nabiyina ilaika fatusgina. Kami ketika datang dalam keadaan paceklik, kami bertawassul kepada Nabi kami, yaitu Nabi besar Muhammad. Fatusgina, engkau ya Allah, akhirnya engkau tumpahkan air hujan di Madinatul Munawwarah. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, dan kami juga bertawassul kepada engkau ya Allah lewat keberkahan paman Nabi kami. Siapa ketika itu disebut? Sayyidina Abbas. Kan Sayyidina Abbas minta kepada Sayyidina Umar minta kepada Sayyidina Abbas, berdoa engkau kepada Allah, tawassul. Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Abbas. Karena Sayyidina Abbas itu adalah ahlu bait Rasul Muhammad, ahlu bait Nabi Mustafa Muhammad. Adabnya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar siapa? Mertuanya Rasulullah, anak bantunya Rasul. Sayyidina Umar pun nikah dengan salah satu cucunya Rasulullah. Di antara salah satu anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Sayyidina Umar agar beliau mendapatkan keagungan ahlu bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah. Siapa yang enggak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Gitu. Tetap beliau beradab kepada keluarga Rasulullah. Wahai Abbas, mintalah engkau kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Berarti kan hadis yang kedua boleh tawassul kepada selain Rasulullah. Siapa kali ini? Sayyidina Abbas. Dengerin ya, dengerin. Inilah hukum. Wa huwa fi Sahih al-Bukhari wa ghairi, dan ini ada dalam kitab Sahih al-Bukhari dan lain. Satu hadis dengan hadis berikutnya tidak bakal bertabrakan. Kalau ada dalam hadis menyatakan ada, tapi yang lain tidak, maka dijadikan sumbernya ada. Kita ambil sesuatu hukum masyarakat atau hukum adat.
Taufik, di rumah sakit ada dokter gak? Taufik bilang rumah sakit ada dokter. Kemudian siapa? Sugi mengatakan di rumah sakit nggak ada dokter. Bagaimana menurut jamaah? Hukum ada yang didahulukan daripada hukum tiada. Kalau hukum tiada nggak ada dokter. Tapi ketika hukum ada, emang udah ada dokter. Berarti kan udah ketemu dokter kalau begitu jadinya. Mana lebih diutamakan, ada atau tiada? Ada. Paham kan nih jamaah? Kan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab betul-betul bertawassul kepada Sayyidina Abbas. Dalilnya ada. Kalau udah dalilnya ada, kenapa kita menyatakan tidak ada dalil? Udah ada dalil, kok menyatakan tidak ada dalil? Gitu. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu diantara kekuatan hadis yang tidak bisa diragukan lagi. Orang kalau udah berbicara tentang riwayat Imam Bukhari dan Muslim nggak perlu diragukan lagi. Gitu. Faqad dzakara Umar radhiyallahu anhu annahum kanu yatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fil istisqa. Pernah disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya. Fil istisqa, dalam salat istisqa, minta hujan langsung kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hidup, otomatis ketika Nabi besar Muhammad semuanya tertuju kepada Nabi. Nggak ada yang lain, mutlak. Adanya Nabi besar Muhammad itu adalah kiblatnya mereka kaum muslimin, di mana saja berada. Kenapa? Karena adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin orang minta keberkahan kepada selain Nabi ketika hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum itu elastis jemaah sekalian. Ambillah hukum yassiru wa la tu'assiru, tapi yang sesuai dengan syariatul Islam. Kalau kita nggak ngaji, kita lagi ngaji kitab nih sekarang, udah waktunya Isya, kenapa nggak azan? Emang tuh guru nggak ngerti tuh? Ente yang nggak ngerti. Ya kan? Bisa jadi kan? Apaan udah waktunya azan? Kita nggak pernah lihat dalam sabda-sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ngaji, kemudian ketika datang waktu azan bagaimana? Di situ banyak tak luar biasa. Gitu. Oh nggak boleh, nggak benar. Apalagi menyatakan nggak benar nih pengajian udah waktu isya nggak azan. Apalagi dia menyatakan tidak benar. Menyeramkan sekali. Ini artinya betapa ilmu itu, di balik ilmu banyak keilmuan. Gitu. Dakwahlah kita secara elastis. Dakwahlah kita termanage. Gitu. Orang yang dakwah secara termanage bakal diterima oleh masyarakat, seperti dakwahnya mereka para wali songo yang ada di Indonesia. Ya, dakwahnya wali songo itu adalah dakwah rahmah lil alamin. Gitu. Makanya teman-teman yang alhamdulillah baru datang dari mana? Manado, masya Allah, dari Makassar, dari apa namanya? Manado doang. Iya, berarti nggak dari Makassar. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Gitu. Karena tanpa penerus dakwah nggak bakal bisa hasil. Tanpa dakwah nggak bakal hasil ke Indonesia, nggak bisa. Itu dengan kekuatan dakwah. Nah ketika itu faqad dzakara Umar radhiyallahu anhu annahum kanu yatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fil istisqa. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan bahwa mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad dalam hidupnya Nabi Muhammad dalam minta air hujan. Pacaklik ketika itu. Akhirnya para sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah agar air hujan turun. Rasulullah dalam doanya, Allahumma segina, ya Allah, sebelum baginda Rasulullah berdoa, air hujan udah turun. Sebelum baginda Rasulullah berdoa, air hujan udah turun. Dan ketika di zaman setelah Sayyidina Rasul Muhammad SAW, ini di zaman Sayyidina Umar pun merasakan pacaklik.
Udah lama sekali. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abbas. Ya Abbas, ya Amma, wahai paman Rasul Muhammad SAW, utlub min Allah sugyah, mintalah engkau kepada Allah turun air hujan. Sebelum Sayyidina Abbas mengangkat kedua tangannya, Madinah ketika itu sudah banjir. Madinah ketika itu sudah banjir, tapi banjir sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan yang ada di Sumatera kita, sahabat-sahabat kita yang udah meninggal dunia, husnul khatimah, Allah ampuni dosanya, gitu. Yang masih hidup Allah berikan kekuatan. Ini adalah musibah besar. Musibah Sumatera adalah musibah Jakarta. Musibah Sumatera adalah musibah Nusantara. Dan musibah Sumatera adalah musibah kaum muslimin dimanapun berada. Gitu. Karena kita dengan yang lainnya bersatu. Nggak ada kata-kata Muslim Jakarta, nggak ada kata-kata Muslim tadi mana Medan, atau nggak ada Muslim rahmatan lil alamin. Tsumma tawassalu bi Ammi Abbas ba'da mautih. Kemudian mereka para sahabat bertawassul kepada pamannya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Dalil nggak kalau begitu jadinya? Dalil. Kok pendapat sahabat dan Rasulullah yang bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Ambil gigit pendapat sahabat-sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham nih. Jangan gigi tupai atau jangan gigi kancil, rusak. Gigit nih. Gigit yang paling kuat di mana? Ini gigi geraham. Ambil pendapat mereka para sahabat karena semuanya benar. Siapa yang bersabda? Rasul. Kalau udah Rasul bersabda, salah enggak? Gak mungkin salah, gitu. Dan mustahil salah. Ketika ada orang memahami, oh ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan Rasulullah yang tidak sesuai, entinya nggak sesuai. Ini orang sekarang terkadang membahas ini dan itu, dan ini kok gimana sih hadis? Bukan hadis, ente memahami tentang hadis yang salah. Gitu. Ketika ente memahami hadis yang salah, akhirnya pemahaman tentang hadis pun salah. Hadis Rasulullah benar, mutlak adanya. Sebagaimana Al-Quran mutlak adanya. Makanya kedudukan Al-Quran dan hadis mutawatir sederajat. Al-Quran dan hadis mutawatir. Apa itu adalah hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh minimal 70 sahabat. Itu namanya mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh minimal 70 sahabat, kedudukannya itu bukan ahad lagi. Ahad itu ada yang meriwayatkan 1 sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat. Tapi kalau mutawatir 70 sahabat. Yang mustahil salah. Makanya hadis tentang siwak, laula an asyugga ala ummati la amartum bisiwak. Andaikan aku tidak memberatkan umatku bersiwak, akan aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak. Ini hadis ini adalah hadis mutawatir. Gitu. Kekuatannya besar. Wa tawassuluhum huwa istizga'uhum bihaitsu yad'una ma'ah. Tawassulnya mereka para sahabat adalah minta airnya mereka sekira-kira Sayyidina Abbas berdoa dan mereka mengikuti doanya Sayyidina Abbas. Makanya kita nih di mana aja kalau misalnya kira-kira ada yang lebih tua, alim, tapi ada tua alim. Untuk masalah doa, kasih. Kenapa? Berkah. Ada keluarga baginda Rasulullah, alim dia, kasih. Gitu. Kemudian ada mereka para ulama-ulama kita. Kita seorang imam, tapi di belakang kita ada ulama. Giliran doa, kasih. Kenapa? Berkah. Ikut sebagaimana yang telah dijalankan oleh mereka para sahabat. Kalau untuk permasalahan tadi saya katakan Sayyidina Umar atau Sayyidina Abbas yang lebih istimewa, jawabannya pasti Sayyidina Umar paling lebih istimewa daripada Sayyidina Abbas. Itu mutlak. Itu nggak bisa dibanding-bandingkan. Tapi karena memang Sayyidina Abbas adalah pamannya Rasulullah, akhirnya Sayyidina Umar beradab kepada pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kan mau dilihat derajatnya, tetap Sayyidina Umar lebih tinggi daripada Sayyidina Abbas. Bisa paham jemaah? Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan akhlak.
kekuatan akhlak. Dan di mana kita berdakwah membutuhkan, saling membutuhkan, tidak menurut kita. Ini Jakarta ini berkah dakwahnya gara-gara ini, enggak, dari banyak aspek. Oh, di Nusantara ini berkah kekuatan dakwahnya, enggak, dari berbagai macam aspek. Enggak dari satu, tidak. Sombong nanti pada akhirnya. Gitu. Faikunu wasilatu ilallah ta'ala. Nah, jadilah Sayyidina Abbas wasilahnya mereka menuju Allah. Kalau kita lihat hadis ini, berarti tawasul kepada selain Nabi Muhammad boleh gak? Kalau kita lihat hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Sayyidina Umar bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Kan Sayyidina Abbas bukan Rasulullah, bukan Nabi. Kalau kita lihat dari hadis ini, berarti tawasul kepada Allah lewat selain Nabi boleh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi mithli hadza syafi'an wa da'iyan lahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan syafaat, selalu. Enggak usah khawatir. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, dimanapun kita berada dalam langkah keberkahannya Nabi besar Muhammad. Dimanapun kita berada. Kita di masjid, di kamar, di suk itu pasar, di mana saja berada, kita dapat keberkahan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi besar Muhammad dapat berkahnya dari siapa? Dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkahnya Nabi Muhammad nih, kita umur pendek tapi pahalanya besar. Ada Ramadan. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad nggak dapat Ramadan. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, kita nggak bakal dapat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi besar Muhammad. Gara-gara kita umat Nabi besar Muhammad ngaji model kayak begini, itu lebih istimewa daripada kita jenguk 1000 orang sakit. Lebih istimewa daripada jenguk orang meninggal dunia. Lebih istimewa daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngaji model seperti ini. Membahas hukum syariatul Islam. Makanya tadi saya datang agak telat, habis sholat maghrib langsung saya duduk. Enggak saya sholat sunnah, enggak. Kenapa? Ngaji saya lebih istimewa daripada sholat ba'diyah maghrib. Kalau saya sholat ba'diyah maghrib selesai aja, ada namanya sholatul awabin 6 rakaat, ada juga 20 rakaat. Bukan saya enggak amalkan, waktunya habis, ya kan? Habis itu habis isya selesai ngaji, gitu. Jadi taqdimul wajib ala sunnah, menjalankan wajib daripada yang sunnah. Teman-teman kita tak ketok, itu kan perkara yang gampang, dan perkara gampang menentukan orang untuk bisa datang masjid. Ayo datang masjid, ayo datang. Itu rahmat ya kalau begitu. Jadi susah tuh. Orang udah punya ilmu sekalipun ngetok rumah orang untuk sholat, susah atau gampang? Susah. Dia walaupun ilmunya banyak, ngaji nanti jam ini, nanti sholat jamaah, oh insyaallah. Tapi alhamdulillah teman-teman kita, mudah-mudahan dengan keberkahan mereka datang sini, hidayah untuk Tanah Abang semuanya. Ngetok pintu, jangan dipikir gampang ngetok pintu. Ngaji yuk. Ada yang bilang, lu aja pikirin, astagfirullah. Tapi mereka sabar. Nggak pernah mereka makan dari minta-minta, ya kan? Enggak. Mereka, Masya Allah, dari sana dan sini. Yang harusnya kita lindungi mereka, cintai mereka, sayangi mereka. Ada di antara dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti jamaah-jamaah kita yang ada, tak. Tapi pasti. Mereka nggak punya jamaah jutaan seperti Tabligh Akbar. Tapi kalau misalnya udah kumpul, seperti yang ada di Lampung kemarin, alhamdulillah. Itu namanya berkah. Tapi sabar memang, sabar. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, anna tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi hayatihi wa ba'da mautih. Nih perkara kedua. Kan tadi ada yang mengatakan, oke lah, tawasul kepada Allah lewat Rasulullah ketika Rasulullah hidup aja.
Kalau Rasulullah udah meninggal dunia enggak boleh tawassul sama Rasulullah. Syirik, bid'ah, kafir, yang dibales pendapatnya. Enggak. Tawassul kepada Rasulullah di masa hidupnya dan setelah meninggalnya boleh. Jadi kita tawassul kepada Rasulullah, di Rasulullah masih hidup boleh, meninggalnya juga boleh. Makanya kita lihat dengar qasidah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi, itu tawassul kepada Rasulullah. Yang sekarang kita tawassul kepada Rasulullah, Rasulullah hidup atau udah meninggal? Meninggal. Boleh enggak? Boleh. Gitu. Fi hadratihi wa maghibihi. Baik kita tawassul kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah atau tidak. Misalnya di hadapan Rasulullah di Madinah kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Syafi' Rasul, assalamu alayka ya Syafi', assalamu alayka ya Syafi', assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Ahmad. Kita di Indonesia ngomong kayak itu boleh enggak? Boleh. Kan di sini tawassul baik di hadapan Rasul atau berjauhan dengan Rasulullah. Walaupun pada hakikatnya kita dengan Rasulullah dekat. Dekat gak? Kita salat assalamu alayka. Dalam mazhab Imam Syafi'i assalamu alayka wajib. Salam sejahtera kepada engkau, engkau ya Rasulullah. Kalau kita bicara engkau, ada gak di hadapan kita? Ada gak? Engkau, bukan dia. Kalau misalnya disebut dengan engkau, dekat gak? Dekat. Jadi itulah keindahan hubungan kita dengan Rasulullah Muhammad. Janganlah kita pernah merasa jauh dari Rasul Muhammad. Wala yakhfa 'alaika annahu qad thabata tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Benar. Tidak pernah sunyi tentang kekuatan tawassul ketika Rasulullah masih hidup. Wa thabata tawassulu bi ghairi ba'da mautihi bi ijma'i sahabati. Dan juga ingat ketetapan tawassul kepada selain Nabi Muhammad dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad bi ijma'i sahabati ijma'an. Ini kita lihat dengan ketetapan sahabat. Makanya kalau misalnya ada orang cuma sekedar kembali kepada Al-Quran dan hadis, ngaco. Harus dengan siapa yang memahami Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, makanya dalam 4 mazhab yang ada, Imam Abu Hanifah kah, Imam Maliknya, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Apalagi ada Imam Malik menyatakan ijma' ahli Madinah. Ulama-ulama ahli Madinah lebih didahulukan. Kenapa? Karena bertetangga dengan baginda Rasul Muhammad. Ini namanya ada ijma' sahabat, keputusan sahabat. Kalau satu sahabat kita percaya, bagaimana keputusan sahabat? Hukum enggak jemaah? Hukum. Kalau begitu jadinya. Ijma'an sukutian, ketetapan diamnya mereka para sahabat. Ketika itu kan para sahabat diam. Nah, ketika diamnya para sahabat, di mana Sayyidina Umar tawassul kepada Sayyidina Abbas, dijadikan hukum. Dijadikan hukum. Jadi ulama dalam satu keadaan diamnya aja dijadikan hukum, jamaah sekalian. Jangan kemudian kan diam belum tentu setuju. Berarti dia belum tahu ilmu tentang melamar perempuan. Perempuan kalau misalnya dia masih gadis dilamar, diam atau ngomong? Kalau ngomong malah serem. Ana ngelamar ente. Gimana? Padahal suka, bisa aja. Abang Haji suka gak? Dia lari. Belaga kayak sering ngeliat film India, Taufik. Ketemu pohon dia lari. Iya Taufik, dia lari. Padahal larinya itu dia ngatain apa? Iya bang. Ilmu tentang kawin aja begitu. Gitu. Berarti dia nggak tahu tentang ilmu adat. Jadi penting nih, kalau menjadi ulama-ulama harus tahu juga ilmu tentang adat. Gitu. Adat kita di Nusantara dengan adat kita yang ada di Malaysia aja berbeda. Nggak bisa kita dakwah menurut adat Indonesia ngikutin Malaysia. Ditolak sama orang Indonesia.
Makanya ada yang disebut dengan ketika kita berdakwah, ikutin kondisi alam yang ada. Ya jemaah, sama orang Betawi juga kalau misalnya mau dia dakwah di Manado, ikutin adat yang ada di Manado, selagi adatnya sesuai dengan syariatul Islam. Itu maksudnya. Li'adami inkari ahadin minhum. Kenapa disebut dengan ketetapan sahabat? Sahabat tidak ada yang ingkar. Kalau sahabat ingkar pasti ngomong. Enggak. Kalau sahabat ingkar pasti ngomong. Ala Umar radhiyallahu anhu, ketika itu para sahabat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Diamnya sahabat itu ada setuju. Nah, belajarlah kita ilmu. Jadi ada ilmu sukuti, ada ilmu kalami. Gitu. Jadi di balik ilmu-ilmu itu ada ilmu yang menentukan tentang kekuatan hukum. Gak bisa kita cuma sekedar belajar ilmu fikih, tauhid dan tasawuf aja kalau kita mau menjadi ulama. Banyak keilmuan yang bakal kita pelajari. Jadi ketika itu ijma'an sukutiyan li'adami inkari ahadin minhum ala Umar radhiyallahu anhu fi tawassulihi. Karena tiadanya mereka para sahabat yang ingkar kepada apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, bahwa beliau di masa pacekliknya itu bertawassul kepada Sayyidina Abbas. Fi tawassuli, dalam tawassulnya bil Abbas kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, yang Allah ridha kepadanya. Wa indi, nah pendapat saya, kata pengarang, annahu la wajha li takhsisi jawazi tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tawassul tidak hanya dikhususkan untuk kepada Nabi saja. Berarti tawassul kepada Nabi dan para wali dan ulama boleh enggak? Boleh. Intinya jadi, apa yang telah barusan kita kaji dari beberapa macam hadis 1, 2 dan 3, berarti tawassul kita kepada Nabi mutlak boleh, kepada selain Nabi boleh, kepada selain Nabi walaupun sudah meninggal dunia juga boleh. Makanya di antara ketika ada orang tawassul kepada ya Rabbana katawassafa li Muhammadin, itu tawassul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, berarti intinya boleh. Ya Tarim, ya Tarim, artinya ya Tarim, ya Ahad Tarim. Orang nggak ngerti. Makanya ketika dia mau komentar tentang bahasa, belajar. Kalau Indonesia itu ada namanya bahasa Indonesia yang baik, sastra namanya. Jangan kau menjadi penulis kalau engkau nggak mampu belajar sastra. Belajar dulu sastra bahasa. Nah kita juga dalam nahwu shorof, orang kalau cuma sekedar baru belajar nahwu shorof, jangan penulis. Nggak boleh jadi ulama, jadi ustaz aja nggak pantas. Nggak pantas dia jadi ustaz. Baru belajar nahwu shorof bahasa Arab. Belajar berikutnya ada ilmu balaghah, mantik, ma'ani, badi dan bayan. Kuasakan. Itu baru ilmu alat. Itu namanya talib, baru disebut dengan santri. Bukan guru, bukan. Bukan guru. Ini di Indonesia Masya Allah baru ngajar sedikit ustaz. Baru ngajar ikro sedikit ustaz. Baru jadi imam ustaz. Rendah sekali harga ustaz di Indonesia. Ya kan? Betul nggak? Nggak boleh seperti itu. Agama adalah agama. Sementara di Mesir itu, kalau yang udah disebut dari Ustadz, Grandmaster, Grandma. Di Mesir, kalau udah disebut Ustadz itu Grandma. Bukan Grandmother. Orang Grandmother lagi. Grandpa lagi. Aki-aki nanti pada akhirnya. Jadi itu di Hadramaut, di Mesir, itu untuk ngambil derajat ustadz aja, 40 tahun ngaji. Nggak seperti di Indonesia. Baru naik di atas mimbar, al-ustadz. Jadi terlalu buru-buru kita untuk manggil orang ustadz. Ini cuma sekedar ungkapan saja. Yang ucapan itu nggak ada di kitab. Ini tambahan saya. Kalau misalnya dia mau nyari, nggak ketemu. Memang itu cuma ungkapan saya. Kama za'amul Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam li Amrain. Nah, baru berikutnya ada ucapan-ucapan lain lagi. Sampai sini jamaah bisa paham? Sampai
permasalahan seperti ini jamaah paham? Artinya tawassul kepada Allah lewat Nabi Muhammad boleh, mutlak bukan boleh lagi. Artinya mutlak semua sepakat. Berarti kepada selain Nabi Muhammad bolehkah? Menyatakan kesepakatan mereka para sahabat. Kalau kesepakatan mereka para sahabat berarti ketetapan Allah dan Rasulullah mutlak boleh. Jadi kalau misalnya setelah Nabi Muhammad tawassul kepada ulama, para wali, dia udah meninggal dunia, boleh gak? Boleh. Kita tawassul ke luar Batang, kita tawassul ke mereka para wali songo yang ada. Habib luar Batang udah meninggal belum? Sudah. Boleh nggak berarti? Kemudian tawassul ke wali songo, boleh nggak? Kita lihat hadis yang tadi. Jangan kemudian kita udah ngaji, nggak boleh. Astagfirullah, ente bandel amat sih. Kan suruh ngaji biar paham dan ngamalin ilmu, gitu. Bisa paham jamaah? Mudah-mudahan umat semuanya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sahabat-sahabat kita ada sambutan dari teman-teman dari Manado. Saya persilakan. Siapa pimpinannya? Fadhal. Silakan. Atau diterjemahkan dengan Haji Nasiri? Bahasa Indonesia atau bahasa Pakistan? Bahasa Tamil? Enggak, ayo silakan. Fadhal, berkahnya. Tafadhal, berkah. Sama-sama ngambil berkah, ambil manfaat. Tafadhal. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Alhamdulillah, kesempatan sangat baik dan terus kita harus jalankan. Kita cari dan kita datangi karena para malaikat senang sekali adanya majelis-majelis tentang hidup atau tentang memikirkan agama. Hari Allah SWT, karena agama ini baik di dunia dan dalam akhirat. Maka itu hanya di Allah SWT. Kami pun ini belajar mengamalkan agama seperti yang dibawakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita mengingatkan satu sama lain, sama-sama kita kerjasama di dalam mendakwakan agama ini. Karena tanggung jawab agama ini bukan saja para ulama, para ustaz, para hafal, dan tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab kita semua. Yang punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya tanggung jawab yang sama terhadap agama. Begitulah baginda Rasulullah SAW memikirkan. Rasulullah tidak pernah datang di Indonesia, tapi Rasulullah sudah pikirkan agama bisa sampai ke Indonesia. Alhamdulillah. Maka itu di Allah Subhanahu Wa Taala kita pun ini sama-sama kerjasama dalam usaha kami supaya agama ini tersebar di seluruh alam. Amin. Supaya agama orang bisa mengamalkan agama sesuai dengan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah. Amin. Yang hari ini kebanyakan orang mengamalkan agama sesuai menurut dia, menurut cara dia, menurut nafsu dia.
tapi telah meninggalkan apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka yang Allah SWT kami pun sekarang ini coba-coba mengingatkan kembali yang terutama bagaimana kita sama-sama hidup sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana kita sama-sama mau melakukan syirik 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dan bagaimana kita sama-sama saling memikirkan satu sama lain, mengajak satu sama lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kami pun belajar hari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang keluar 4 bulan, ada yang keluar 40 hari, 3 hari, semua ini belajar untuk mengamalkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Insyaallah kita semua bersedia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Kita doain sahabat-sahabat kita seluruhnya yang tahu, yang tua, yang muda. Ada yang muda? Ada yang masih muda? Oh, mana? Oh, yang masuk. Pak Amir, mana Pak Amir? Oh, ya sahabat. Yang tua, yang muda, semuanya Allah berikan keberkahan semuanya. Allah jaga keluarga mereka, anak istri mereka, seluruhnya. Dan alam ini dengan kekuatan doa, Allah terima insya Allah. Dan Allah ridha dengan Nabi besar Muhammad kita. Amin ya rabbal alamin. Doa. Amin. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. والحبيب علي بن حسن الطاس والحبيب علي بن حسين الطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد بامسوس وكياتي محمد شافي أدبي بن محمد صالح ريدي وجميع مشايخ الطاهر
أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويدفن عليها ويهكن بحقائقها ويلزمنا طريقها ويجعل من خاشعها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبيد الغرور والفاتح الأمور وحبابة الأمور وصلاة الله وسلامه تمام يتيماما والأنبياء ختاما وعلى آل الكرام وصحبك النجوم في قدوة الكرم الأرض والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أنت وآله وصحبه عداد خاص صحبه والحمد لله